Iya, nggak apa-apa. Ya, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan mencoba untuk wawancara dengan salah satu rekan kerja saya di SMA Negeri 1 Temanggung. Mungkin dia mau memperkenalkan diri, silakan. Saya Ibu Nurlelawati, kebetulan di sini sebagai guru BK, bimbingan konseling yang mengampu kelas 9. Itu aja mungkin ya. Nanti perkenalan selanjutnya kita lakukan di luar kegiatan ini. Iya, beliau panggilannya Ibu Ella. Iya. Ini Bu Ella di dalam Bu Ella CGP kami, jadi ada beberapa kasus. Tadi kami sudah wawancara dan Bu Ella mengambil kasus yang pertama ya Bu Ella. Saya bacakan ya Bu Ella. Kasus yang pertama, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, ini beberapa pertanyaan untuk Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Kemudian, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Kemudian, dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, mungkin ini adalah kasusnya Bu Ella. Kemudian sebagai guru Bu Ella, kira-kira keputusan apa yang diambil Bu Ella melihat kasus seperti ini? Kita berandai-andai aja. Iya. Karena saya mendengar anak tersebut menangis dan bersuara. Andaikan anak tersebut tidak menangis, diam saja di luar, saya mungkin akan membiarkan terlebih dahulu. Tapi berhubung saya mendengar suara tangisan itu, maka saya akan mencari keluar. Dan saya tahu bahwa ada anak yang baru menangis, duduk di bawah terik sinar matahari. Otomatis saya akan menghampiri, menanyakan apa yang terjadi. Kalian di sini dalam kondisi panas dan sebagainya. Bahkan kalau tidak, saya ajak dia berteduh. Iya, cari teman yang nyaman. Terus dibuat anak tersebut senyaman mungkin, ditenangkan, dan dibuat dia berhenti untuk menangis. Bahkan kalau ada kemungkinan, bahkan saya ajak masuk ke ruang BK. Kebetulan saya sebagai guru BK, Iya, betul. Sebagai guru BK, sehingga saya akan menanyakan apa sebab dia sampai di luar, bahkan menangis, sehingga dia bisa menceritakan semuanya dan membuat dia lega ya, paling tidak lega, atau bahkan sampai dia memahami permasalahan dia.
saat gitu. itu ya kenapa dikeluarkan dan sebagainya. Nah, kalau toh pun misalnya itu karena memang disuruh keluar tuh tadi, iya, maka setelah anak tersebut diam dan memahami kesalahannya, bisa jadi saya meminta anak tersebut melakukan apa yang diperintah Bu Tati itu tadi, tapi dengan cara tidak kondisi panas, misalnya dengan cara berteduh gitu, sehingga anaknya bisa menjalankan apa yang diperintahkan Bu Tati gitu. Berarti menurut Bu Ella ada versi penghukuman ya dari Bu Tati? Iya, tapi ada. Saya sudah menolong, sudah menolong, menenangkan dia dan paling tidak mencari apa dia bisa memahami kesalahannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang akan dilakukan Bu Ella tadi menenangkan anak, kemudian menanyakan sebab permasalahannya. Setelah anak itu tenang kembali dan memahami apa kesalahannya, bisa jadi saya meminta anak tersebut menjalankan apa yang diperintahkan tapi dengan kondisi mungkin berteduh, biar tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, misalnya pingsan dan sebagainya. Kalau dari sebaliknya Bu Ella, apakah Bu Ella berpikir juga bahwa ada ketidakenaan dengan Bu Tati karena mungkin saja sikap Bu Ella seperti menginterupsi hukuman dari Bu Tati karena tersebut. Pandangan Bu Ella seperti apa? Kalau saya lakukan, saya sebagai guru BK itu saya berempati karena saya mendengar anak menangis itu tadi. Dan setelah itu kan saya kembalikan lagi anak tersebut melakukan bukan hukuman perintah Bu Tati agar anak tersebut menyadari kesalahannya. Itu saya kembalikan lagi dan saya pun juga tidak mengganggu Bu Tati untuk menginterupsi atau bertanya atau sebagainya, begitu tidak. Tapi mungkin di lain waktu, lain kesempatan, andaikan itu Bu Tati mengetahui dan bertanya kepada saya akan menjawabnya dengan cara menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa tersebut. Ada kemungkinan Bu Tati tadi tidak menanyakan sebab-sebabnya, langsung anak tersebut dikeluarkan, sehingga mungkin memberikan data-data yang kompleks tentang anak tersebut kepada Bu Tati, sehingga nanti Bu Tati akan memahami permasalahan yang terjadi pada anak. Itu harapan saya, meskipun mungkin pemikiran saya dengan guru mapel atau guru yang lain berbeda. Gitu. Kalau inisiatif tadi kan menunggu Bu Tati, dari Bu Ella kan menunggu Bu Tati. Mungkin ada inisiatif dari Bu Ella untuk menghampiri Bu Tati untuk sedikit bercerita terkait dengan anak tersebut, ada nggak Bu? Ada. Maka di lain kesempatan itu tadi mengatakan bisa jadi begitu. Saya kalau Bu Tati menanyakan, saya akan menjawab. Tapi kalau tidak menanyakan, saya akan berkomunikasi dengan Bu Tati, sehingga terjadi komunikasi antara saya dengan Bu Tati mengenai anak tersebut. Berarti yang saya garis bawahi yang pertama adalah yang diambil Bu Ella adalah atas dasar empati. Dasar empati. Kemudian yang kedua yang dilakukan mungkin komunikasi dengan murid tadi, dan juga komunikasi dengan Bu Tati. Terima kasih Bu Ella atas wawancaranya. Terima kasih juga Bu Ella sudah menjelaskan terkait dengan kasus ini. Harapannya nanti di SMP kita semoga tidak ada yang seperti itu ya Bu Ella.
Jadi sebenarnya semua bisa dikomunikasikan tanpa harus menghukum. Iya. Lagian begini Pak, kalau misalnya mau menghukum siswa itu kalau bisa ya sebaiknya itu menghukum yang bersifat positif. Dalam arti siswa diberi tugas untuk mengerjakan di perpustakaan atau siswa diberi tugas untuk mengerjakan di laboratorium TIK dan diberi waktu atau minta tolong, misalnya ada guru BK yang kosong atau gimana, sehingga anak tersebut keluar itu ada manfaatnya gitu. Jadi malah tidak menghukum fisik ya, kayak seperti itu kan dia kalau anaknya sehat, kalau misalnya anaknya sakit malah semakin masalah gitu. Ya. Kalau itu yang saya pahami di modul saya restitusi itu, jadi anak bisa kembali ke habitatnya itu kelasnya dengan rasa yang pede, bukan rasa penghukuman ya. Makanya anak kalau sudah didekati, ditanya dan sebagainya, kita membuat nyaman, membuat anak menjadi lega, apa yang sudah menjadi permasalahan terpecahkan gitu kan, nanti menyadari kesalahannya dan menyadari apa yang harus dilakukan gitu ya, sehingga ketemu Bu Tati dia juga apa yang harus dilakukan dia tahu, terus setelah itu dia punya rencana apa begitu, sehingga masuk kelas dengan senang. Dan efeknya efek jangka panjang itu betul. Satu intern dari anak itu untuk berubah, kemudian efeknya efek jangka panjang. Dan kalau hukuman lebih ke sakit hati, lebih membandel. Terus akhirnya dia minder terus jadi mau bergerak takut. Jadi yang satu efeknya hukuman itu lebih ke arah negatif ya Bu, ke arah tersebut ya, kalau tidak diarahkan hukuman itu. Kalau yang Bu Ila ini hukumannya tidak secara fisik, itu lebih ke arah positif perubahannya. Iya, untuk mental, psikis anaknya itu penting. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ila atas wawancaranya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Iya, sama-sama ya. Kalau ada salahnya mohon maaf.